Bab 62, Bab 2182, Tekad Hati. Apakah kau selalu mengingkari janjimu? Suara Yun 11 menggema, jelas dan dingin, menembus keheningan yang menyesakan. Di hadapannya, Yun Ce berdiri gemetar, wajahnya pucat, tangannya terkepal erat di kedua sisi tubuhnya. Beban kata-katanya terasa lebih berat daripada pukulan fisik apapun. Sudah seminggu sejak dia mengatakan kebenaran yang menghancurkan itu, bahwa ibunya telah tiada. Menghilang. Hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Yun 11 tidak mengatakan apa-apa. Tidak sepatah kata pun. Dia telah mundur ke dalam keheningan yang begitu dalam hingga menggerogoti hati Yun Ce. Setiap hari yang berlalu adalah penantian yang menyiksa, berharap, memohon, agar dia berbicara. Menangis. Berteriak. Dan sekarang, akhirnya, dia berbicara. Namun, kata-kata yang dipilihnya seperti pisau yang berputar di dalam dirinya. Kau bilang kau akan memastikan ibu baik-baik saja. Matanya, yang dulu dipenuhi kepolosan, kini terbakar amarah dan kekecewaan. Kau bilang kau tidak akan kehilangan dia lagi. Namun, disinilah kita. Apakah kata-katamu benar-benar lebih ringan dari bulu? Setiap suku kata menusuk lebih dalam, meresap ke dalam jiwanya. Tubuh Yun Ce bergetar. Lututnya mengancam akan menyerah di bawahnya. Itu bukan hanya rasa sakit dari tuduhannya, itu adalah apa yang diwakilinya. Itu bukan hanya kata-katanya. Itu adalah gema suara putri lainnya. Wusin. Kenangan akan ekspresinya yang hancur ketika dia mengecewakannya. Keheningan hampa ketika dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Beban janji yang dibuat dan diingkari. Dia selalu mengingkari kata-katanya. Aku. Suaranya terputus-putus, bibirnya gemetar. Tapi tidak ada kata yang keluar. Apa yang bisa dia katakan? Bahwa dia telah mencoba? Bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa? Alasan. Hanya itu saja. Mata Yun 11 tidak goyah. Tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada kedengkian. Hanya kesedihan. Dan kesedihan itu semakin dalam. Dia ingin bergerak, memeluknya, menenangkannya. Namun kakinya tetap terpaku, seolah-olah rasa bersalah itu sendiri membebaninya. Maafkan aku. Kata-kata itu keluar dari bibirnya, nyaris seperti bisikan. Namun kata-kata itu kosong. Tidak berarti. Karena tidak peduli seberapa sering dia mengatakannya, tidak peduli seberapa dalam dia menyesal, orang-orang yang dicintainya tetap menderita. Dan air mata Yun 11, meskipun tidak tertumpah, berbicara lebih keras daripada teriakan apapun. Namun Yun Ce tidak lari. Beban kata-kata Yun 11 menghancurkannya, mencekik hatinya, tetapi sebagai ayahnya, dia tidak akan berpaling hanya karena itu menyakitkan. Tidak peduli seberapa tak tertahankan rasa sakitnya, dia tidak akan meninggalkannya. Tidak sekarang. Dia memaksakan diri untuk berdiri tegak, tangannya yang gemetar mengepal di sisi tubuhnya. Dia bisa merasakan badai di dalam dirinya, rasa bersalah, penyesalan, kesedihan yang mengancam akan menenggelamkannya. Namun, dia tetap bertahan. Dia akan menghadapi ini. Sambil menarik napas dengan gemetar, dia berjuang untuk menenangkan kekacauan di dalam dirinya. Dadanya terasa sakit seolah-olah pecahan es menembus hatinya. Tetapi setelah apa yang terasa seperti selamanya, dia berbicara. Ya, suaranya rendah, tetapi tidak goyah. Aku tidak pernah benar-benar bisa menepati janjiku. Pengakuan itu menghantam seperti palu. Mata Yun 11 membelalak. Dia mengira dia akan membantahnya, berdebat dengan marah, menolak tuduhannya. Namun,
Sebaliknya, dia menerimanya tanpa ragu-ragu. Tetapi, lanjutnya, suaranya sedikit gemetar, meskipun aku telah mengingkari janjiku berkali-kali. Aku tidak pernah sekalipun mengabaikannya. Bahkan jika butuh waktu bertahun-tahun, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, aku selalu menemukan cara untuk menepatinya pada akhirnya. Kata-katanya menggantung di udara, berat dengan penyesalan. Dan bagaimana kau berniat menyimpannya sekarang? Suaranya bergetar, nyaris tak bisa menahan emosi yang melonjak dalam dirinya. Ibu sudah tiada. Kata, pergi, menusuk mereka berdua seperti belati yang kejam. Raungannya bukan karena kebencian. Itu tidak lahir dari dendam atau dendam. Tidak. Itu adalah rasa sakit. Rasa sakit yang begitu mentah, begitu tak tertahankan, hingga memutarbalikkan jiwanya. Bagi Yun 11, ibunya adalah seluruh dunianya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap upaya yang dilakukannya, semua itu untuknya. Dia telah menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan di bawah kebohongan Raja Naga yang bengkok. Setiap momen pahit dalam keterasingan, setiap air mata yang ditumpahkannya, hanya memperkuat tekadnya untuk melindungi satu-satunya orang yang selalu ada, ibunya. Kemudian suatu hari, pria ini, ayah ini, datang ke dalam hidupnya. Dia berjanji padanya bahwa kata-kata Raja Naga itu palsu. Dia bersumpah tidak akan pernah kehilangan ibunya lagi. Namun saat momen itu tiba, saat ibunya mulai menjauh, dia gagal. Dia bahkan menghentikannya, menahannya, mencegahnya pergi bersamanya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kekosongan. Tubuh ibunya, aroma tubuhnya, kehangatannya, segalanya hilang. Dan itu salahnya. Kau bilang kau tidak akan kehilangannya lagi. Suaranya bergetar, air matanya akhirnya jatuh. Kau bilang kau akan melindunginya. Kau bilang. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Isak tangis mencekik kata-katanya, tetapi rasa sakit dalam suaranya yang gemetar mengatakan segalanya. Yun Che berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Setiap air mata yang jatuh dari mata Yun 11 seperti pisau yang menusuk hatinya. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu, Yun 11. Aku gagal. Dia menunduk tatapannya, rasa malu yang tak tertahankan menghantamnya. Aku tak berdaya. Namun Yun 11 belum selesai. Kau punya kekuatan. Kau punya segalanya. Tangannya mengepal erat, tubuhnya yang gemetar diliputi kesedihan. Kau Yun Che. Kau melawan dewa. Kau menentang takdir itu sendiri. Dan tetap saja. Suaranya terputus-putus, tetapi ia memaksakan kata-kata itu keluar. Tetap saja, kau tidak bisa menyelamatkannya. Lutut Yun Che lemas. Beban kata-katanya menghancurkannya, memaksanya jatuh. Ia tidak membantah. Ia tidak membela diri. Karena Yun 11 benar. Aku tahu, katanya sekali lagi, suaranya hampa. Aku tahu, Yun 11. Keheningan yang terjadi setelahnya memekakkan telinga. Namun, bahkan di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Yun Che mengepalkan tangannya. Tapi aku belum selesai. Mata Yun 11 yang berkaca-kaca menatap sosoknya yang gemetar. Aku berjanji, dan aku akan menepatinya. Suaranya, meskipun lemah, tetap tenang. Aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi. Bahkan jika aku harus menerobos surga, bahkan jika aku harus menghadapi neraka yang dalam, aku akan membawa ibumu kembali. Air mata mengalir di wajah Yun 11. Dia ingin mempercayainya. Dia ingin mengingat kata-kata itu. Namun,
Rasa sakitnya terlalu segar, pengkhianatannya terlalu mentah. Dia tidak punya hak untuk meminta maaf. Tidak punya hak untuk meminta kepercayaannya. Namun, ada satu hal yang masih dimilikinya. Tekadnya. Dan kali ini, dia tidak akan gagal. Menatap mata Yun 11, hati Yun Che terasa sakit. Rasa sakitnya tak tertahankan, seperti badai yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setiap getaran dalam suaranya, setiap air mata yang mengancam akan jatuh, menusuknya lebih dalam. Namun, meski dalam penderitaannya sendiri, Yun Che tahu bahwa jika ia ingin menepati janjinya, ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus maju. Hari itu, saat ibumu menghilang. Suara Yun Che rendah, tegang, tetapi mantap. Aku melihatnya lagi. Bukan di dunia ini, tetapi di tempat yang terpisah. Aku tidak tahu di mana itu, tetapi ia menyebutnya sumur samsara. Napas Yun 11 tercekat. Sumur samsara. Matanya, yang masih memerah karena air mata, membelalak karena terkejut. Beban menyakitkan yang menekan dadanya tidak berkurang, tetapi sekarang, kebingungan dan ketidakpercayaan bercampur dengannya. Yun Che mengangguk, tangannya sedikit gemetar saat ia melanjutkan. Aku tidak mengerti tempat apa itu, tetapi jiwa ibumu beristirahat di sana. Aku merasakannya. Aku melihatnya. Selama aku dapat mencapai tempat itu lagi, aku dapat membawanya kembali. Sebuah sentakan mengalir melalui Yun 11. Sumur samsara. Nama itu menyambarnya bagai guntur, menggetarkan sesuatu yang dalam di dalam ingatannya. Bahkan di tengah kesedihannya, matanya berkedip karena mengenali. Dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Dari ibunya. Yun Che menyadari perubahan mendadak pada ekspresinya, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Yun 11, tanyanya, suaranya dipenuhi harapan putus asa. Apakah kamu tahu di mana itu? Namun setelah jeda yang lama, Yun 11 perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Kata-katanya nyaris seperti bisikan. Namun ada hal lain, bayangan kenangan menyakitkan yang menggelapkan tatapannya. Ibu pernah memberitahuku, lanjutnya, suaranya bergetar. Ibu berkata sumur samsara adalah tempat di mana esensi semua makhluk pergi setelah kematian. Bukan hanya tubuh, tetapi jiwa itu sendiri. Tangannya mencengkeram kain gaunnya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Dulu, dia menyelamatkanku dari tempat itu. Dia menarikku keluar dari sumur samsara. Suaranya bergetar saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Kenangan itu terukir di jiwanya, kenangan yang telah berusaha keras dia kubur saat dia merasa dirinya menjauh, hanya untuk ditarik kembali ke dalam keberadaan. Tapi harganya, dia tidak menyelesaikannya. Dia tidak bisa. Mata Yun Che menjadi gelap. Tangannya gemetar. Dia menyerahkan sesuatu. Agar aku bisa hidup. Isak tangis pahit keluar darinya, beban kebenaran itu menghantam sekali lagi. Aku akan membawanya kembali. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku bersumpah. Sebelum Yun 11 bisa berbicara lebih jauh, Yun Che mengangkat tangannya, memotongnya. Tanpa sepatah kata pun, energinya yang dalam bergerak, dan proyeksi berkilauan muncul di hadapan mereka. Itu terbentuk sepenuhnya dari ingatannya, setiap gambar hidup dan nyata, seolah-olah mereka berdiri di dalam momen-momen masa lalunya. Dalam sekejap, sosok Yun Che yang lebih muda muncul. Matanya, meskipun cerah karena tekad, menahan beban janji yang tak terhitung jumlahnya. Kenangan itu terputar, dan Yun 11 melihatnya berdiri di bawah langit yang redup dan tak berbintang. Suaranya bergema lembut melalui proyeksi itu. Aku akan kembali. Aku berjanji.
Setelah mengantar Kaisar Iblis pemalu surga senior, aku akan kembali ke bintang kutub biru. Ketulusan dalam suara dirinya yang lebih muda tidak dapat disangkal. Itu adalah sebuah janji yang tampak begitu sederhana pada saat itu, tetapi sekarang membebani jiwanya seperti gunung. Suara Yunce memecah keheningan saat itu. Dia kakak perempuanmu. Dia menoleh ke arah Yun 11, suaranya yang gemetar rendah. Anak pertamaku, Wusin. Mata Yun 11 membelalak. Saat itu, aku bersumpah padanya bahwa aku akan kembali ke dunia asal kita, ke Blue Pole Star. Aku berjanji tidak akan pergi lama-lama. Tapi, tangannya mengepal di kedua sisi tubuhnya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa. Adegan berikutnya muncul. Yun 11 menyaksikan proyeksi itu bergeser, janji itu kini diingkari, kenangan yang mengikutinya terurai bagaikan badai gelap. Dia melihatnya. Hari ketika bintang kutub biru hancur. Planet biru cemerlang itu lenyap menjadi debu yang berserakan di kehampaan tak berujung. Wajah Yunce berubah kesakitan saat ia melarikan diri bersama orang-orang yang dicintainya, tak berdaya menyelamatkan rumahnya. Dia melihat tahun-tahun siksaan yang mengikutinya. Turunnya ia ke wilayah ilahi utara, tempat kebencian dan dendam menguasainya. Matanya membara dengan amarah saat ia mencabik-cabik alam dewa, meninggalkan jejak keputusasaan. Beban nyawa yang telah diambilnya, tangisan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui setiap langkahnya, semuanya terlintas di hadapannya. Yun 11 gemetar. Ia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa yang terpancar dari kenangan ini. Setiap saat, setiap air mata, setiap kehilangan, semuanya meresap ke dalam hatinya seperti racun. Dan kemudian, setelah 5 tahun, ia kembali. Bintang kutub biru. Itu tidak hancur. Dunia yang dia pikir telah hilang selamanya telah bertahan. Tubuh Yunce bergetar saat dia menghidupkan kembali kenangan itu. Aku terlambat 5 tahun. Suaranya kini hanya bisikan. 5 tahun terlambat untuk menepati janjiku. Tapi aku masih menepati janjiku. Proyeksi itu memudar, hanya menyisakan beban kata-katanya yang tertinggal di udara. Hati Yun 11 terasa sakit. Dia merasakan kesedihannya sendiri, kemarahannya sendiri. Tapi ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia bisa melihatnya di tubuh ayahnya yang gemetar, jenis rasa sakit yang meninggalkan bekas luka yang tidak bisa dilihat siapapun. Dia telah hidup melalui kehancuran rumahnya, hanya untuk menanggung rasa bersalah karena selamat darinya. Dia telah dikonsumsi oleh kebencian, hanya untuk menemukan penebusan terlambat. Setiap langkah dalam perjalanannya adalah hukuman yang dia berikan pada dirinya sendiri. Suara Yunce memecah kesunyian sekali lagi. Aku tahu apa artinya mengingkari janji. Dia bertemu dengan tatapan Yun 11, matanya mencerminkan penyesalan tak berujung yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan aku tahu apa artinya hidup dengan beban kegagalan itu. Namun, aku juga tahu. Ia melangkah mendekat, suaranya bergetar namun tegas. Bahwa aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Air mata mengalir di mata Yun 11, namun ia tidak berkata apa-apa. Ibumu ada di luar sana. Aku tidak tahu di mana, namun aku tidak akan berhenti hingga aku menemukannya. Kali ini, aku akan menepati janjiku. Tangan Yunce gemetar, namun bukan karena takut. Tekadnya, tekad yang sama yang telah mendorongnya melewati hidup dan mati, berkobar dalam dirinya sekali lagi. Aku akan membawanya kembali, Yun 11. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ayah dan anak itu berdiri dalam diam, gema masa lalu masih terngiang di udara. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meskipun sakit, ada hal lain,
secercah keyakinan. Aku tahu aku tidak pantas disebut ayah. Suara Yunche bergetar, penuh rasa sakit. Dia berdiri di hadapan Yun 11, tubuhnya masih goyah, tetapi tatapannya tidak pernah goyah. Aku tidak ada untukmu. Sejak kamu lahir hingga sekarang, hampir 100 tahun dalam hidupmu, aku tidak ada. Seharusnya aku berada di sisimu. Seharusnya aku melindungimu. Namun, aku tidak melakukannya. Tangannya mengepal erat, beban penyesalannya mengancam akan menghancurkannya. Maafkan aku. Kata-kata itu keluar dari bibirnya seperti pengakuan yang dipatahkan. Permintaan maaf yang telah ia tahan terlalu lama. Permintaan maaf yang, tidak peduli seberapa tulusnya, tidak akan pernah bisa menghapus tahun-tahun pengabaian. Yun 11 berdiri tak bergerak, ekspresinya tidak terbaca. Air mata menggenang di ujung matanya, tetapi emosinya seperti badai, kemarahan, kesedihan, kebingungan. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Aku tahu aku tidak bisa membuatmu percaya padaku, lanjut Yunche, suaranya bergetar. Aku tidak berhak meminta itu padamu. Tapi kumohon sekali lagi saja. Beri aku satu kesempatan lagi. Tangannya yang gemetar terulur ke depan, bukan untuk menyentuhnya, tetapi untuk memohon. Lain kali, aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Keputusasaan di matanya tak tertahankan. Jiwanya terbuka. Lain kali aku akan mengundang ibumu ke sini. Napasnya tercekat saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Aku janji. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Kata-kata itu bukan sekadar pernyataan kepada Yun 11, itu adalah sumpah kepada dirinya sendiri. Sumpah yang tidak bisa dia ingkari. Hati Yun 11 terpilin. Dia ingin berteriak. Dia ingin percaya. Tapi rasa sakitnya terlalu besar. Namun, bahkan saat pikirannya berteriak agar dia tidak melakukannya, bagian terkecil dari dirinya ingin mengulurkan tangan. Ingin berpegang teguh pada harapan yang ditawarkannya. Tapi dia tidak bergerak. Keheningan terasa berat di antara mereka, menyesakan. Dan dari kejauhan, tak terlihat oleh mereka berdua, Xia Qingyue memperhatikan. Dia berdiri dalam bayang-bayang, kehadirannya yang halus terselubung oleh kedipan lembut energi yang mendalam. Mata ungunya berkilau dengan air mata yang belum menetes, meskipun wajahnya tetap tenang. Dia sudah pernah melihat kenangan ini sebelumnya, ketika Yunche menunjukkannya padanya. Namun menyaksikan mereka lagi masih membuat dadanya sakit. Tetap saja, dia hanya bisa melihat dari jauh. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibicarakan oleh ayah dan anak perempuan itu. Kembalikan ibu. Setelah apa yang terasa seperti keheningan abadi, Yun 11 akhirnya berbicara. Suaranya rendah, gemetar karena beban yang ia pendam dalam dirinya. Apapun yang harus kau lakukan, kumohon bawa dia kembali. Matanya, meskipun masih diselimuti rasa sakit, bersinar dengan tekad yang putus asa. Air mata yang ia coba tahan kini mengalir dengan lembut di wajahnya. Namun, meskipun kesedihan terukir dalam tatapannya, ada sesuatu yang lain, sedikit harapan. Kau harus menepati janjimu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli apapun yang menghalangi jalanmu. Kau harus menepatinya. Setiap kata menghantam Yunche seperti ombak yang menghantam. Tangannya gemetar. Napasnya menjadi tidak teratur. Besarnya permohonannya membuatnya tersiksa, dan untuk sesaat, ia hampir tidak bisa berdiri. Tetapi kemudian, ada sesuatu yang berubah. Gemetar di tangannya bukan karena kelemahan. Itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah tekad. Terima kasih. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya sebelum ia sempat berpikir,
syarat dengan rasa terima kasih yang tak dapat ia ungkapkan. Tubuh Yunche bergerak berdasarkan naluri, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah menarik putrinya ke dalam pelukannya. Kehangatan pelukan itu mengejutkan Yun 11. Ia menegang, benar-benar terkejut. Itu adalah pertama kalinya ia merasakan pelukan ayahnya. Lengan ayahnya memeluknya erat, seolah-olah ia takut melepaskannya akan menghancurkan ikatan rapuh di antara mereka. "Aku berjanji," bisik Yunche, suaranya bergetar. Ia memeluknya erat, rasa sakit yang telah menyiksanya begitu lama bercampur dengan tekad yang baru ditemukan. Ia dapat merasakan air mata putrinya di dadanya, tetapi ia tidak melepaskannya. "Tidak kali ini. Aku akan membawanya kembali." Sumpah itu bukan lagi sekadar permohonan putus asa kepada surga. Itu tak tergoyahkan. Mutlak. Yun 11 tidak langsung menjawab. Tangannya yang gemetar melayang sejenak sebelum perlahan mencengkeram bagian belakang jubahnya. Wajahnya tetap tersembunyi di dadanya, tetapi air mata yang jatuh berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdiri bersama, ayah dan anak perempuan. Luka di antara mereka masih jauh dari sembuh. Rasa sakit karena kehilangan, tahun-tahun perpisahan, janji-janji yang diingkari, semuanya masih ada. Tetapi momen ini adalah langkah maju. Dan Yunche bersumpah dengan segenap jiwanya bahwa dia tidak akan pernah mengingkari janjinya lagi. Setelah percakapan yang panjang dan menyentuh hati dengan putrinya dan Xia Qingyue, Yunche akhirnya menjabarkan rencananya. Tekadnya tak tergoyahkan, hatinya tertuju pada satu tujuan, untuk menemukan sumur samsara dan membawa Shen 11 kembali. "Aku perlu tahu lebih banyak," kata Yunche, suaranya tenang meskipun badai emosi dalam dirinya. Sumur samsara, itu bukan sesuatu yang dapat kujangkau tanpa memahami keberadaannya. Kerajaan ilahi mungkin memiliki jawabannya, dan dewa sejati kuno adalah satu-satunya yang mungkin tahu di mana sebenarnya letaknya. Baik Yun 11 maupun Xia Qingyue mendengarkan dalam diam. Mereka dapat melihat tekad di matanya, tetapi kekhawatiran yang masih ada di baliknya tidak luput dari mereka. "Dan begitu aku tahu di mana itu," lanjut Yunche, suaranya rendah tetapi tegas, "tidak peduli apapun yang menghalangi jalanku, aku akan pergi ke sana. Aku akan membawanya kembali." Keheningan yang berat pun terjadi. Yunche ragu-ragu sebelum akhirnya menyuarakan pertanyaan yang membebaninya. "Ikutlah denganku," katanya, tatapannya beralih di antara mereka. "Kalian berdua." Tangan Yun 11 sedikit gemetar, ekspresinya bertentangan. Xia Qingyue, meskipun tenang, menundukkan pandangannya. "Kau tidak harus tinggal di sini," pinta Yunche. "Aku bisa melindungimu. Apapun bahaya yang datang, aku akan menghadapinya. Selama kita bersama." "Tidak," sela Xia Qingyue lembut, mata ungunya bertemu dengan mata Yunche. "Yunche, kau tidak bisa terbebani oleh kami. Tapi kami akan menahanmu," katanya tegas, meskipun suaranya bergetar karena beratnya kata-katanya sendiri. "Jalanmu sudah jelas sekarang. Beban yang kau pikul sudah cukup berat. Jika kami pergi bersamamu, kau akan ragu-ragu. Kau akan mengkhawatirkan kami. Dan keraguan itu bisa membuatmu kehilangan segalanya." Yun 11 mengangguk, meskipun air mata mengalir di matanya. "Kami akan aman di sini. Dunia primordial profound arc luas dan aman. Dengan formasi yang telah kau tempatkan dan kekuatan alam ini, tidak ada yang bisa mencapai kami." Yunche mengepalkan tangannya. Dia benci memikirkan untuk meninggalkan mereka. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu mereka benar. Setiap momen gangguan, setiap detik keraguan,
itu bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Aku akan kembali, kata Yunche, suaranya bergetar. Dan lain kali aku melakukannya, aku akan membawa ibumu bersamaku. Kalau begitu kami akan menunggu untukmu, bisik Yun 11. Tidak peduli berapa lama. Mengetahui jalannya telah ditentukan, Yunche menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk membuat persiapan. Prioritas pertamanya adalah memastikan bahwa Xia Qingyue akan siap untuk meningkatkan kultivasinya saat dia tidak ada. Mereka memasuki kultivasi ganda, energi mereka saling terkait dan selaras. Dengan setiap momen yang dihabiskan bersama, Yunche dengan hati-hati mengarahkan energi tak terbatas di dalam 9 dunia miliknya. Melalui energinya yang mendalam, dia memastikan bahwa setiap dunia diperkaya dengan esensi kekuatan ilahi yang paling murni. Ini akan memperkuat fondasimu, kata Yunche lembut, suaranya dipenuhi kehangatan saat ia memegang tangan Xia Qingyue yang lembut. Energi itu akan memelihara duniamu. Seiring waktu, saat kau menyerapnya, kultivasimu akan meningkat secara alami. Kau tidak akan dibatasi, kau akan terus tumbuh. Xia Qingyue menatapnya, hatinya sakit. Ia bisa merasakan perhatian dalam setiap gerakan, setiap helai energi mendalam yang ia masukkan ke dalam dunianya. Yunche, bisiknya. Hati-hati. Apapun yang terjadi. Ia mengangguk, meskipun beban kata-katanya masih terasa. Ketika persiapannya selesai, Yunche berdiri di depan bahtera primordial yang sangat besar, ekspresinya serius. Untuk memastikan perlindungannya, ia dengan hati-hati memisahkan sebagian jiwanya dan menyatukannya ke dalam bahtera, menciptakan penghalang spiritual yang kuat. Pecahan jiwanya akan bertindak sebagai pelindung, merasakan gangguan apapun, mengusir kerusakan, dan menjaga dari debu jurang yang bertahan di dalam laut kabut tak berujung. Dengan lambaian tangannya, Yunche mengukir formasi kuno di udara, lapis demi lapis perlindungan ilahi yang berdenyut dengan energi yang mendalam. Formasi ini akan melindungi bahtera dari deteksi, menangkal bahkan musuh yang paling kuat sekalipun. Namun itu belum cukup. Untuk lebih menjamin keamanan bahtera, Yunche memilih kedalaman laut kabut tak berujung sebagai tempat peristirahatannya. Wilayah yang menakutkan, yang dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, adalah perisai yang sempurna. Di kedalamannya, banyak sekali binatang alam terbatas ilahi tahap akhir berkeliaran, makhluk kuno yang tidak akan berani diprovokasi oleh siapapun. Dia tidak ragu bahwa mereka akan menjaga bahtera tanpa menyadarinya. Aku akan kembali, bisiknya pada dirinya sendiri, seolah bersumpah kepada surga. Dengan semburan energi mendalam terakhir, Yunche mengaktifkan formasi, dan bahtera itu perlahan menghilang ke dalam kabut laut kabut tak berujung. Tersembunyi, terlindungi, aman. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang lagi, Yunche berbalik. Tidak peduli seberapa jauh jalan di depan terbentang, tidak peduli seberapa gelap cobaan yang menunggu, tekad Yunche tidak akan goyah. Karena kali ini, tidak ada ruang untuk kegagalan. Dia akan menemukan sumur samsara. Dia akan membawa Shen 11 kembali. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika kau bisa membawa ibu kembali, aku akan memanggilmu ayah. Tepat saat Yunche hendak menghilang ke dalam debu jurang yang tebal, suara Yun 11 terdengar dari belakangnya, menembus keheningan. Kata-katanya bergetar karena emosi, tetapi mengandung beban yang tak terbantahkan. Langkah Yunche terhenti. Punggungnya tetap berputar, tetapi tinjunya mengepal erat di sisi tubuhnya. Rasa sakit yang mencengkeramnya selama ini berubah, sekarang diselingi secercah harapan. Aku akan menantikan hari itu, katanya, suaranya rendah, namun dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan gelombang energi mendalam terakhir, Yunche melangkah maju. Sosoknya menghilang,
ditelan oleh debu jurang yang luas dan menyesakkan, meninggalkan dua sosok yang telah mempercayakan segalanya padanya. Bagian jiwa Yunche yang menjaga bahtera itu berfungsi sebagai tali pengikat mereka. Jika dia jatuh, jika jiwanya hancur, pecahan itu akan lenyap. Formasi pelindung akan runtuh. Debu jurang akan melahap segalanya. Bahtera itu akan menjadi makam mereka. Namun, mereka tahu ini. Mereka telah menerimanya tanpa ragu-ragu. Mereka akan hidup dan mati bersamanya. Yunche juga tahu itu. Itu adalah kebenaran yang membakarnya seperti api. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Tidak ada kesempatan kedua. Setiap langkah yang diambilnya, setiap momen yang diperjuangkannya, bukan hanya untuk Shen 11, tetapi juga untuk Xia Qingyue dan Yun 11. Ia akan mendaki, tidak peduli rasa sakitnya. Ia akan terus maju, tidak peduli biayanya. Ia akan kembali, tidak peduli kemungkinan yang mustahil. Karena jika tidak, orang-orang yang dicintainya akan jatuh bersamanya. Setiap kali melangkah, ia memikirkan senyum lembut Shen 11. Tatapan Xia Qingyue yang tak tergoyahkan. Suara Yun 11 yang bergetar. Mereka adalah kekuatannya. Alasannya untuk terus maju. Namun, jika Yunche menyimpang sedikit saja, jika ia menyimpang dari jalannya, bahkan sedikit, ia mungkin telah menemukannya. Tempat yang dicarinya. Sumur samsara. Namun, yang menantinya adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Dan setelah apa yang akan segera dihadapi Yunche? Nasib seluruh abis akan berubah selamanya.